Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Su Hongli kalah. Semua orang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Sejak awal pertempuran ini, Su Hongli ditekan dan dipukuli oleh Su Yi. Tidak peduli seberapa kuat dan kuat teknik rahasianya, itu juga dipatahkan oleh Su Yi. Yang lebih mengerikan adalah ketika Su Hongli menggunakan kekuatan langit dan bumi, betapa menakutkannya kekuatan itu, tetapi sebagai hasilnya, Su Yi tiba-tiba meledakkan vitalitas hari itu, sehingga Su Hongli dipukul mundur prototipe. Jin He, Yun Zongqi, para dewa tanah ini, semuanya terkejut dan ekspresi mereka tidak pasti. Tidak perlu diragukan bahwa, meskipun Su Hongli baru saja menerobos dan melangkah ke jalan Yuan Dao, latar belakang dan kekuatan Dao yang telah dia ungkapkan, serta metode rahasia dan metode bertarung yang dia gunakan, jauh melampaui itu. Dari Anda Tianhong, biksu kesempurnaan Agung Bigu. Tetapi bahkan dalam situasi ini, dia bukan lawan Su Yi. Ini mengerikan. Yu Qingzi, Su Boyin, dan semua orang di keluarga Su tercengang, wajah mereka berubah drastis. Sebelumnya, ketika Su Hongli menunjukkan kekuatannya yang mengerikan, mereka masih sangat bersemangat, berpikir bahwa dalam pertempuran hari ini, mereka dapat dengan mudah membunuh putra jahat Su Yi, dan membiarkan reputasi keluarga Su menyebar ke dunia. Tanah tiga kerajaan Zhou, Dawei dan Daqin. Siapa sangka, Su Hongli tampaknya telah kalah. Penonton di kejauhan semua tercengang dan terkejut. Di mata mereka, pertempuran yang terjadi di dunia sekuler tidak berbeda dengan pertempuran legendaris para dewa. Kekuatan Su Hongli mengejutkan. Kekuatan tempur Su Yi yang ditampilkan oleh kultivasi alam Grandmaster sangat mengejutkan. Menang. Pada saat ini, Mu Xi, Puyi dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat. Raja Bulu Yue Xichan dan Raja yang menelan Laut Ge Changling semuanya tidak tergerak, emosi mereka gelisah, dan mereka tidak bisa tenang. Pengunjung yang sering datang itu menyeringai dan gembira. King Jin terlihat rumit dan kehilangan akal sehatnya lagi dan lagi. Orang asli Huosong mengerutkan kening dan wajahnya muram. Ini memiliki jauh lebih dari kekuatan tempur biasa. Tapi, setelah bertemu Su Yi, itu jauh lebih rendah. Tuan Yunlang diam-diam menghela nafas. Di hadapannya, hanya karakter levelnya yang dapat melihat beberapa petunjuk. Dalam hal persimpangan, kengerian sebenarnya adalah Su Yi. Dengan alam fana dari master tingkat kelima, dia menekan Su Hongli dari awal hingga akhir. Terutama pukulan terakhir, yang luar biasa, kacau dan kacau. Bahkan Tuan Yunlang tidak bisa menggambarkan pukulan itu dengan kata-kata. Jika saya mengatakannya dengan keras, itu adalah tidak cocok. Seolah-olah teknik rahasia apapun di dunia ini akan pucat dan tidak berdaya menghadapi pukulan seperti itu. Namun, Master Yunlang juga memperhatikan bahwa meskipun Su Hongli mengalami kemunduran yang berat, jelas terlalu dini untuk membicarakan hasilnya. Dunia terdiam. Mata para dewa terestrial itu semua melihat ke dasar lubang raksasa bawah tanah, memperhatikan sosok dewa itu. Su Yi meletakkan tangannya di punggungnya, berdiri di kehampaan tanpa bergerak, tetapi memandang lelaki tua berjubah Tao yang berdiri di depan gerbang keluarga Su di kejauhan, sambil berpikir. Pada saat ini, suara mendesing. Sosok dewa tiba-tiba naik ke langit, mengungkapkan sosok Su Hongli. Pakaiannya robek, tubuhnya terluka di mana-mana, napasnya lemah, seolah-olah dia akan mati. Tetapi pada saat ini, Su Hongli tidak peduli sama sekali, matanya acuh tak acuh dan menakutkan, dia memandang Su Yi dari kejauhan, dan berkata, sepertinya Ye Yufei, pelacur itu, telah meninggalkanmu untuk penjahat ini. Barang bagus. Dalam suara itu, ada kebencian yang mendalam. Jelas, dia menghubungkan semua kekuatan yang ditunjukkan Su Yi kepada Ye Yufei. Su Yi tidak bisa menahan tawa, jadi dia tidak repot-repot menjelaskan, dan berkata, kamu tidak bisa bertarung dengan caramu sendiri sebelumnya, tetapi kamu tidak bisa melakukannya dengan kekuatanmu sendiri. Sekarang, saatnya untuk menunjukkannya. Kartumu, kan? Dia telah menunggu saat ini. Sudah seperti ini, bagaimana bisa aku tidak menjadikanmu bajingan? Su Hongli selesai berbicara, di mata semua orang yang terkejut.
Saat dia bernafas, vitalitas surga dan bumi yang melonjak mengalir ke tubuhnya seperti semburan yang mengamuk, dan pada akhirnya, itu membentuk badai vitalitas yang besar, seperti naga panjang, langsung ke langit. Sekitar 10 mil, dunia berubah. Di Su Hongli, luka di mana-mana sembuh dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Apa yang membuat orang semakin luar biasa adalah dia terlihat bertahun-tahun lebih muda, menjadi sangat muda, heroik, dan penuh nafas. Ini. Penonton kaget, seolah menyaksikan keajaiban yang luar biasa. Mata Sui sedikit menyipit, ekspresi terkejut di wajahnya, dan berkata, jadi begitu, apakah ini kartu trufmu? Dia melihat ke gerbang keluarga Su dan mendarat di atas lelaki tua berjubah itu. Sampai jumpa. Ujung-ujungnya malah kulit jadi kusam dan mata berkabut. Sama seperti Su Hongli mencuri vitalitas dan kekuatan lelaki tua berjubah itu dalam diam. Ketika semua orang yang hadir melihat pemandangan ini, kulit kepala mereka mati rasa dan rambut mereka ngeri. Bagaimana bisa ada rahasia aneh di dunia ini? Menakutkan. Su Hongli menghela nafas pelan, menoleh untuk melihat lelaki tua berjubah Tao, dan berkata, Saudara Tao, saya benar-benar minta maaf karena tidak dapat membiarkan Anda melihat dunia yang mempesona itu datang dengan mata kepala sendiri. Kompor pedang. Tepat ketika semua orang bingung, Su Hongli menarik napas dalam-dalam, dan lidahnya meledak menjadi guntur musim semi. Pedang. Suara itu menyebar ke langit dan menggetarkan dunia. Dentang. Mengikuti, gumpalan nyanyian pedang keluar dari tubuh lelaki tua berjubah Tao itu. Klik, klik, klik. Satu demi satu cahaya pedang hitam yang ganas menyembur keluar dari lubang hidung, telinga, mata, dan bibir lelaki tua berjubah Tao itu. Di bawah tatapan mengejutkan semua orang, seluruh tubuh lelaki tua berjubah Tao itu melepaskan pedang hitam bersinar dari dalam keluar. Pada akhirnya, seluruh tubuhnya penuh dengan lubang, kulit dan tulangnya pecah, dan di bawah pengaruh cahaya pedang hitam yang ganas itu, dia benar-benar musnah. Orang tua berjubah Tao ini yang pernah menekan Musi dan yang lainnya dengan satu jentikan jari, membuat Yang Mulia Yunlang sangat ketakutan, mati seperti ini. Ledakan. Tanpa menunggu semua orang bereaksi, bayangan pedang hitam bergegas keluar, dan pedang Qi yang ganas bergegas langsung ke adu banteng, menyebabkan awan di segala arah runtuh. Pada saat ini, dunia diselimuti oleh aura yang menakutkan dan ganas. Dewa-dewa terestrial itu benar-benar tidak dapat tenang, dan ekspresi mereka berubah karena terkejut. Sosok asli mereka yang tak tergoyahkan segera menghindari mereka. Pedang ini ganas dan menakutkan. Di kejauhan, mata semua penonton menjadi gelap, dan pikiran mereka seperti api penyucian yang gelap. Banyak orang sangat ketakutan sehingga mereka pingsan. Karakter seperti Yue Chan dan Ge Changling. Tubuhnya kaku, kulitnya berubah, dan ada rasa dingin dan ketakutan yang tak terlukiskan di hatinya. Pedang ganas lahir, hanya nafas seperti itu yang mengejutkan penonton. Tidak ada yang menyangka bahwa kartu truf Su Hongli akan sangat mengerikan. Dentang. Su Hongli mengulurkan tangan dan meraihnya, dan pedang hitam sengit itu jatuh ke tangan Su Hongli seperti burung layang-layang. Ledakan. Apakah ini pedang ganas yang kamu ambil dari gundukan pedang 9 Zhang di Anluo Yaoshan? Di kejauhan dalam kehampaan, mata Sui berkedip, acuh tak acuh seperti sebelumnya. Bagus. Su Hongli berkata dengan acuh tak acuh, dalam 10 tahun terakhir pengasingan, sebagian besar kerja keras saya adalah menempa pedang ini, sekarang Anda bisa mati di bawah pedang ini, saya layak untuk Anda. 10 tahun. Awalnya, dia ingin menunggu dunia yang mempesona itu datang, dan kemudian menggunakan pedang untuk berkeliling dunia dan melintasi dunia. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa kedatangan Sui membuatnya harus mengekspos kartu truf ini terlebih dahulu. Orang-orang melihat sosok seperti iblis Su Hongli, dan mereka semua terkejut. Di keluarga Su, Yu Qingzi, Su Boning dan yang lainnya juga terpesona dan linglung. Tapi Sui mencibir, sedikit kecewa, dan berkata, menggunakan tubuh manusia sebagai tungku pengangkat pedang untuk menaklukkan pedang yang ganas ini, sarana budidaya sihir seperti itu, hanya dapat dianggap sebagai tipuan. Kata-katanya penuh dengan penghinaan dan penghinaan.
Bukannya aku memandang rendah pedang ganas itu, tapi aku memandang rendah teknik mengangkat pedang Su Hongli. Penonton tercengang. Semua orang bisa mendengar penghinaan dalam kata-kata Su Yi, serta sedikit kekecewaan dalam nada acuh tak acuhnya. Karena itu, sulit bagi orang untuk percaya bahwa Su Hongli dapat menaklukkan pedang yang begitu menakutkan. Siapa yang tidak terkejut, siapa yang tidak bisa menghela nafas? Mengapa Anda Su Yi menunjukkan sikap menghina seperti itu? Su Hongli sendiri, yang mengerutkan kening, matanya dingin dan menakutkan, dan berkata, "Oh, mungkinkah Anda memiliki metode pemurnian pedang yang lebih canggih?" Su Yi berkata dengan ringan, "Ingin tahu? Nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara membuat busur pedang yang begitu ganas dengan patuh." Betulkah? Bibir Su Hongli mencibir, jelas tidak setuju. Dalam hal ini, aku akan mengambil nyawamu untuk membiarkan dunia melihat kekuatan pedang ini. Suara itu masih menggema. Jubahnya berkibar dan dia membunuh dengan pedang. Ledakan. Langit dan bumi bergetar, dan angin serta awan runtuh. Di kejauhan, saya tidak tahu berapa banyak penonton yang mengerang, dan 7 lubang berdarah. Mereka semua menjadi pucat karena keheranan, dan segera menyingkirkan pikiran spiritual mereka, dan tidak lagi berani memata-matai misteri pedang yang ganas ini. Itu hanya pedang, sangat ganas. Aku tidak tahu apakah Su Yi bisa mengambil pedang ini. Hati Musi, Puyi dan yang lainnya seolah melompat keluar dari dada mereka. Dentang. Pada saat yang sama ketika Su Hongli memotong pedang, Su Yi mengulurkan tangan dan meraihnya. Dia tampak acuh tak acuh, mengayunkan pedangnya sesuka hati. Sebuah sungai panjang energi pedang jernih muncul dari udara tipis, kuat dan megah. Seperti pedang yang menarik galaksi, membersihkan dunia. Hanya saja, yang berbeda dari sebelumnya adalah ketika gerakan ini dimotivasi oleh energi jernih dari 5 skanda, energi spiritual, kekuatannya sama sekali berbeda dari sebelumnya. Ledakan. Api ajaib menyala, energi pedang merah Su Hongli menghantam, dan galaksi berwarna jernih Su Yi bentrok. Daerah di sekitar ribuan kaki telah lama hancur menjadi reruntuhan, dan setelah mengalami semburan kehancuran seperti itu, jurang besar yang mengejutkan muncul di tanah. Adegan menunggu membuat begitu banyak orang mati. Untungnya, kemarin, area 10 mil yang berpusat pada keluarga Su sudah dikosongkan, dan tidak ada orang biasa. Jika tidak diketahui berapa banyak korban yang akan ditimbulkan. Ledakan. Dalam percikan cahaya dan hujan, sosok Su Yi tiba-tiba terbang, dan hanya berhenti beberapa puluh meter jauhnya, tubuhnya bergolak, dan dia sedikit malu. Di tangannya, pedang Xuanwu juga gemetar, jelas menderita dampak yang besar. Pedang yang menakutkan ini benar-benar diblokir. Ada sensasi di lapangan, dan para dewa tanah itu melebarkan mata mereka dan gemetar. Yang lain juga tampak linglung. Tapi sekarang, aku masih tidak bisa membantu Su Yi. Meskipun Su Yi terguncang dan tampak sedikit malu, siapa yang tidak bisa melihat bahwa dia tidak terluka oleh pedang ini? Aku ingin melihat berapa banyak pedang yang bisa kamu blokir. Dalam kehampaan, Su Hongli mendengus dingin. Suara itu masih bergema. Dia mengayunkan pedangnya. Pemandangannya saja sudah mengejutkan. Ketika duel akan mengandalkan harta untuk menentukan hasilnya, itu tidak lagi menarik. Di kejauhan, Su Yi menghela nafas pelan, dan berkata, "Yah, sudah waktunya untuk mengakhiri." Dentang. Pedang Xuanwu King Yin. Aura Su Yi tiba-tiba berubah, setiap inci kulitnya dipenuhi dengan udara segar yang mempesona, dan seluruh tubuhnya halus dan halus. Ketika dia memutar pergelangan tangannya, bilah pedangnya memicu busur misterius di kehampaan. Dalam sekejap, 5 cahaya spiritual Dao King Yi, Bing Huo, Geng Jin, Ren Sui dan Wutu muncul, memenuhi pedang. Ledakan. Dalam kekosongan itu, 5 gunung pedang muncul, dan setiap gunung pedang mewakili 5 elemen dan 1 tiang. Pedang domain kota 5 elemen besar. Ini adalah mahakarya ilmu pedang yang diciptakan oleh Su Yi di kehidupan sebelumnya, dan terdaftar dalam 33 klasik kendo gurun besar. Jika tidak, Su Yi di alam Grandmaster melunakkan 5 kelompok alam dan roh, dan jalan lainnya,
dan tidak mungkin untuk menampilkan kekuatan sebenarnya dari seni pedang yang luar biasa ini. Pada saat ini, saat dia menunjukkan seni pedang yang hebat ini. Ledakan. Seluruh dunia tampaknya tidak mampu menanggungnya, dan ada fluktuasi kekerasan, memberi orang perasaan seolah-olah pedang akan sepenuhnya menekan dunia ini. Untuk dibatasi. Mata Suyi tidak bisa membantu tetapi memiliki warna yang aneh. Di kehidupan lampau, dia tidak memurnikan esensi dari 5 elemen, spiritualitas dan 5 elemen menjadi satu. Emosi yang sudah lama hilang. Sutra pedang ini telah melampaui batasan semua gerakan. Ledakan. Su Hongli mengayunkan pedangnya untuk membunuh. Hampir pada saat yang sama, Su Yi juga membuat pedang. Tidak ada cara untuk menggambarkan pedang ini dengan kata-kata. Visi-visi itu menakutkan. Ini adalah kekuatan pedang domain kota 5 elemen besar, mencetak kebenaran tertinggi dan menakjubkan dari jalan 5 elemen. Ledakan. Di mata semua orang, pelangi pedang berwarna darah dan gunung pedang 5 elemen bertabrakan dengan keras, dan raungan yang menghancurkan bumi pecah. Di seluruh dunia, hanya cahaya ini yang tersisa. Ini. Tiba-tiba, Tuan Yunlang, Yun Zongqi, Jihe dan Dewa Tanah lainnya berubah warna, diikuti oleh Yue Xichan, Ge Changling, Musi dan lainnya, semuanya menunjukkan warna yang mengejutkan dan lamban. Yang menang. Semua orang membuka mata lebar-lebar, mencoba melihat pemandangan ini dengan jelas. Saya melihat bahwa badai memudar, cahaya dan bayangan menghilang, dan pemandangan yang luar biasa muncul. Di tanah, Su Hongli mengenakan pakaian compang camping, berdarah dari bibirnya, dan berlutut dengan satu lutut. Dia sepertinya telah mengalami penindasan yang mengerikan sebelumnya, menekannya dari kekosongan ke tanah, dan bahkan tubuhnya ditekan hingga jatuh, dan akhirnya dia dipaksa untuk berpegang pada postur berlutut yang satu ini. Lebih dari 10 kaki jauhnya, pedang ganas itu jatuh ke reruntuhan, berdengung dan bergetar. Lihatlah dunia. Penonton terdiam, semua shock. Sebelumnya, Su Hongli menggunakan teknik rahasia yang aneh untuk menghilangkan vitalitas pria tua jubah Tao dan mengembalikan kekuatannya ke puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah itu, dia mengorbankan pedang ganas yang telah dibangkitkan di tubuh lelaki tua berjubah Tao selama 10 tahun. Hanya keganasan itu yang mengejutkan penonton dan membuat para dewa tanah panik. Tapi sekarang, Su Hongli, yang sangat kuat, dihancurkan lagi oleh Su Yi setelah hanya 2 pedang yang dipotong, dan dia ditekan di tanah. Ini luar biasa dan di luar imajinasi orang. Pada saat inilah orang-orang menyadari bahwa pedang yang digunakan Su Yi sebelumnya sangat kuat. Su Yi berbicara dengan tenang. Kekuatan pedang ganas itu memang sangat tirani, tetapi dalam hal ilmu pedang, Su Hongli mempermalukan dirinya sendiri di depannya. Di tanah, Su Hongli menyeka darah di sudut bibirnya dan berdiri. Wajahnya suram, matanya menakutkan, dan dia berkata, "Aku tahu bahwa ibumu memiliki keraguan tentang aku sejak awal, dan warisan nyata di tangannya jelas untuk kamu, bajingan jahat." Ada kebencian yang mendalam dalam kata-kata itu. Tidak diragukan lagi, dia percaya bahwa Su Yi dapat memiliki kekuatan bertarung hari ini karena selir Ye Yu meninggalkan warisan yang sebenarnya kepada Su Yi, bukan dia. Mata Su Yi menjadi dingin. Ye Yu Fei menjadi buta pada masa itu, dan dia melihat hal-hal seperti Su Hongli yang lebih rendah dari binatang. Su Hongli, kamu benar-benar mengecewakanku. Su Yi berkata, dia sudah berjalan, dan ada niat membunuh yang tak terkendali di dalam hatinya. Pedang. Su Hongli minum. Dentang. Lebih dari 10 kaki jauhnya, pedang ganas itu menyapu dan jatuh ke tangan Su Hongli. Kamu juga datang dengan pedang. Su Yi menghina, lengan bajunya menonjol, dan dia tiba-tiba melepaskan kekuatan yang tak tertandingi. Dalam jiwanya, pedang 9 penjara yang sunyi sepertinya merasakan energi kendo Su Yi, dan pada saat ini bergetar pelan dan beresonansi. Di mata semua orang, Su Yi pada saat ini seperti peri dalam pedang di luar Jiuk Xiao, halus dan agung, dengan kekuatan yang tak terukur. Dentang, dentang, dentang. Tiba-tiba, di area terdekat, saya tidak tahu berapa banyak suara pedang yang berdentang. Orang-orang kuat yang membawa pedang terkejut menemukan bahwa pedang mereka merengek dan gemetar.
Makhluk abadi terestrial juga menghirup udara dingin, dan pedang roh yang mereka bawa gemetar dan merengek pada saat ini, tidak peduli bagaimana mereka menekannya, itu tidak akan berhasil. Semua pedang bernyanyi serempak, seperti ziarah abdi dalam. Pada saat ini, Su Yi melambaikan tangannya dari udara, dan mengeluarkan dua kata ringan dari bibirnya. Kemari. Seolah mengikuti hukum, pedang ganas yang dikendalikan oleh Su Hongli tiba-tiba menjadi gelisah, berjuang dengan panik, berusaha keluar dari masalah. Wajah Su Hongli sangat berubah, dan raungan meraung dari bibirnya, Sen. Hanya sebentar. Sampai mereka datang 3 kaki di depan Su Yi, pedang ganas itu berputar dan gagangnya miring ke arah Su Yi. Kau seperti kau tahu untuk menunjukkan penyerahan. Adegan luar biasa itu membuat mata semua orang hampir jatuh. Di mana perampokan ini, jelas bahwa pedang ganas itu secara aktif menyerah dan menyerah. Sebelumnya, saya mengatakan kepada Anda untuk melihat bagaimana membuat pedang ini menundukkan kepala Anda. Sekarang, apakah Anda sudah melihatnya dengan jelas? Su Yi berbicara dengan tenang. Dia berdiri di sana dengan sia-sia, dan tidak pergi untuk mengambil pedang yang ganas, tetapi pedang itu patuh seperti seorang pelayan, mengambang di sisinya. Bajingan itu. Su Hongli tertegun sejenak, lalu tiba-tiba meraung, wajahnya membiru, matanya terbelah, dan emosinya benar-benar di luar kendali. Selama 10 tahun, dia telah mengabdikan dirinya untuk menaklukkan pedang yang ganas ini, dan dia menghargainya seperti daging dan darah, tetapi sekarang, pedang ini telah dicuri seperti ini. Seolah-olah sepotong daging telah dicungkil di dalam hatinya. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.